Setelah bertahun-tahun konflik dan penderitaan panjang, dunia akhirnya menyaksikan momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pasukan Israel benar-benar meninggalkan Gaza. Langit yang dulu dipenuhi dentuman bom kini mulai sunyi, menyisakan debu, reruntuhan, dan harapan baru bagi rakyat Palestina yang selama ini hidup dalam ketakutan dan blokade. Penarikan pasukan Israel ini disebut sebagai hasil dari tekanan diplomatik internasional yang semakin kuat, serta perubahan politik besar di dalam negeri Israel sendiri. Gencatan senjata yang dimediasi oleh negara-negara Arab dan organisasi internasional berujung pada kesepakatan bersejarah. Israel menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza dan menyerahkan kendali penuh kepada otoritas Palestina setempat. Ribuan warga yang sempat mengungsi kini mulai kembali ke wilayah utara Gaza. Mereka membawa harapan besar, meskipun yang disambut bukan rumah megah atau kota yang utuh, melainkan puing-puing bangunan dan jalan yang porak-poranda. Di antara reruntuhan itu, bendera Palestina berkibar di setiap sudut, menjadi simbol kebangkitan dan tekad untuk hidup bebas. Bagi masyarakat Gaza, kata "merdeka" memiliki makna yang dalam. Setelah hampir 2 dekade terisolasi dan dikepung, kini mereka memiliki kesempatan untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi militer asing. Pemerintahan transisi yang baru dibentuk terdiri dari berbagai unsur, baik dari Hamas, Fatah, maupun perwakilan independen masyarakat sipil, yang sepakat membangun Gaza berdasarkan prinsip persatuan dan rekonstruksi. Salah satu keputusan pertama pemerintahan baru ini adalah membentuk Dewan Rekonstruksi Nasional. Dewan ini bertugas menata ulang infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, dan saluran air. Banyak negara telah menjanjikan bantuan kemanusiaan dan dana pembangunan, termasuk Turki, Qatar, Indonesia, dan beberapa negara Eropa yang sebelumnya menyerukan gencatan permanen. Di tengah euforia itu, masyarakat internasional mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tantangan besar masih menanti, mulai dari pemulihan ekonomi, keamanan internal, hingga penyatuan politik antara Gaza dan tepi barat. Meski begitu, bagi banyak warga Palestina, kemerdekaan Gaza merupakan langkah awal menuju impian besar, berdirinya negara Palestina yang diakui dunia. Situasi di perbatasan kini berubah total. Pos-pos militer Israel yang dulu berdiri kokoh kini kosong, digantikan dengan bendera putih bertuliskan pesan perdamaian. Tentara penjaga perbatasan Mesir bekerja sama dengan pasukan keamanan Palestina untuk mengatur arus masuk bantuan kemanusiaan dan barang-barang pokok yang selama ini dibatasi. Anak-anak yang selama bertahun-tahun tumbuh di tengah konflik kini mulai mengenal arti kata damai. Sekolah-sekolah darurat kembali dibuka. Guru-guru sukarelawan dari berbagai negara datang untuk membantu proses belajar. Suara tawa anak-anak Gaza menjadi pemandangan baru yang menggantikan bunyi sirene dan ledakan. Para tokoh dunia menyambut baik perkembangan ini. Sekretaris Jenderal PBB menyebut momen tersebut sebagai kemenangan kemanusiaan atas kekerasan. Sementara beberapa pemimpin negara Arab menilai kemerdekaan Gaza sebagai awal dari babak baru dalam sejarah Timur Tengah. Di Tel Aviv, reaksi beragam muncul di antara masyarakat Israel. Sebagian menyambut keputusan penarikan pasukan sebagai langkah berani demi perdamaian jangka panjang, sementara sebagian lain masih skeptis terhadap niat kelompok politik di Gaza. Meski begitu, tekanan dari masyarakat internasional dan trauma akibat perang berkepanjangan memaksa pemerintah Israel mengambil langkah diplomatis yang lebih lunak. Dalam beberapa minggu setelah penarikan, pasar-pasar kecil mulai hidup kembali di Gaza.
Pedagang menjual hasil bumi, ikan, dan kebutuhan pokok tanpa takut akan serangan mendadak. Jalanan yang dulu sunyi kini dipenuhi warga yang mulai membangun kembali rumah dan kehidupan mereka. Di tengah semangat kebangkitan itu, berbagai organisasi kemanusiaan internasional mendirikan kamp rehabilitasi untuk korban perang. Program trauma healing digalakan bagi anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan selama masa konflik. Mereka belajar bahwa kebebasan bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga penyembuhan dari luka batin yang dalam. Para seniman, penulis, dan jurnalis lokal mulai mengabadikan kisah kemerdekaan Gaza dalam karya-karya mereka. Mural bergambar burung merpati dan pohon zaitun menghiasi dinding-dinding kota yang hancur. Setiap goresan cat menjadi pernyataan kuat bahwa Gaza tidak akan menyerah pada kehancuran. Secara politik, pemerintahan baru Gaza berjanji menjalankan sistem demokrasi yang transparan. Pemilihan umum dijadwalkan akan diadakan dalam waktu 1 tahun, di bawah pengawasan PBB dan Liga Arab. Ini menjadi langkah penting untuk membangun legitimasi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, banyak negara mulai membuka kantor diplomatik sementara di Gaza. Langkah ini menandakan dukungan terhadap pemerintahan baru dan pengakuan de facto atas kemerdekaan wilayah tersebut. Diskusi di Majelis Umum PBB pun mulai mengarah pada pengajuan status resmi Gaza sebagai entitas negara merdeka. Pembangunan pelabuhan laut dan bandara internasional menjadi prioritas utama. Rencana besar ini diharapkan dapat membuka jalur ekonomi baru dan menjadikan Gaza sebagai pusat perdagangan di kawasan pesisir timur Mediterania. Meski tantangan ekonomi dan politik masih besar, semangat rakyat Gaza tidak padam. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan sejati memerlukan kerja keras, kesatuan, dan kemampuan mengelola perbedaan di antara mereka sendiri. Beberapa pengamat internasional menyebut peristiwa ini sebagai keajaiban diplomasi. Setelah puluhan tahun peperangan dan blokade, diplomasi lintas bangsa akhirnya menghasilkan kesepakatan yang mengutamakan kemanusiaan di atas kekuasaan. Namun sebagian lainnya mengingatkan, perdamaian sejati baru akan terwujud jika keadilan ditegakkan, termasuk hak bagi para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka dan jaminan keamanan permanen bagi kedua pihak. Di tengah segala perdebatan itu, rakyat Gaza terus menatap masa depan dengan keyakinan baru. Setiap pagi, azan berkumandang di antara reruntuhan masjid yang dibangun kembali, menjadi penanda bahwa kehidupan tetap berjalan, meski peluru pernah merobek langit mereka. Kemerdekaan Gaza menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan harapan bagi bangsa-bangsa tertindas di seluruh dunia. Dari puing-puing perang, lahir tekad untuk berdiri tegak dan menentukan nasib sendiri. Kini, nama Gaza tak lagi identik dengan perang, tetapi dengan kebangkitan. Sebuah negeri kecil di tepi laut Mediterania yang akhirnya mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan, meski tertunda, tidak pernah benar-benar mati. Dan di antara debu yang mulai mereda, suara rakyat bergema serempak, Gaza merdeka. Hari-hari setelah pengumuman kemerdekaan Gaza menjadi saksi perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah itu. Suasana penuh semangat terasa di setiap jalan, dari kota Gaza hingga Han Younis. Rakyat yang dulu hidup di bawah bayang-bayang perang kini mengibarkan bendera Palestina di atap rumah, sekolah, dan toko-toko mereka.
Warna merah, putih, hijau, dan hitam menghiasi langit, menandai awal dari era baru yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Di tengah euforia tersebut, pemerintah transisi mulai menyusun kebijakan strategis jangka panjang. Fokus utama diarahkan pada 3 hal: keamanan, pendidikan, dan ekonomi. Para pemimpin lokal sadar bahwa tanpa fondasi kuat di 3 sektor itu, kemerdekaan bisa berubah menjadi kekacauan baru. Oleh karena itu, pasukan keamanan sipil mulai dibentuk dengan tujuan menjaga stabilitas dan melindungi rakyat dari potensi ancaman eksternal maupun internal. Para pemuda Gaza yang dulu berjuang di garis depan kini dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan. Mereka yang dulunya memegang senjata kini memegang cangkul, palu, dan alat tulis. Pemerintah membuka program Pejuang untuk Pembangunan yang memberi pelatihan bagi para veteran perang agar bisa bekerja di bidang konstruksi, teknologi, dan administrasi pemerintahan. Di sisi lain, dunia internasional terus memantau perkembangan Gaza dengan penuh perhatian. Bank Dunia, IMF, dan Lembaga Bantuan Arab menandatangani komitmen pendanaan jangka panjang untuk membangun infrastruktur dasar seperti listrik, transportasi, dan rumah sakit. Jalur perdagangan laut juga mulai dibuka kembali setelah lebih dari 1 dekade ditutup, membawa angin segar bagi perekonomian lokal. Mesir memainkan peran penting dalam fase ini. Melalui perjanjian bilateral, Mesir mengizinkan penggunaan pelabuhan Rafah sebagai jalur utama distribusi barang ke Gaza. Perdagangan antar wilayah meningkat pesat, dan warga Gaza mulai merasakan stabilitas harga setelah bertahun-tahun hidup dengan inflasi dan kelangkaan bahan pokok. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan mulai bangkit kembali. Universitas Gaza yang hancur akibat perang kini sedang dibangun ulang dengan bantuan dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Turki. Ribuan pelajar Palestina yang dulu terpaksa berhenti belajar kini bisa kembali ke ruang kelas. Semangat belajar tumbuh pesat, seolah mereka sadar bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dipertahankan dengan ilmu pengetahuan. Suasana keagamaan juga mengalami perubahan mendalam. Masjid-masjid yang dulu menjadi tempat perlindungan saat perang kini menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Para ulama menyerukan pesan perdamaian dan persatuan, menekankan bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan moral dan tanggung jawab. Di tengah proses pemulihan itu, muncul pula tantangan baru: bagaimana memastikan keadilan bagi para korban perang. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Gaza yang bertugas mendokumentasikan pelanggaran kemanusiaan selama masa konflik dan memberikan kompensasi kepada korban serta keluarganya. Langkah ini dipuji oleh komunitas internasional sebagai upaya berani menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Masyarakat sipil juga berperan besar dalam membangun identitas baru Gaza. Gerakan perempuan menjadi salah satu pilar penting. Mereka terlibat aktif dalam pemerintahan lokal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi mikro. Banyak di antara mereka yang kehilangan suami atau anak akibat perang, namun kini berdiri di garis depan pembangunan bangsa. Di sektor kebudayaan, festival perdamaian pertama diadakan di tepi pantai Gaza. Acara tersebut menampilkan musik tradisional Palestina, puisi kemerdekaan, dan pertunjukan teater yang menggambarkan perjalanan panjang rakyat Gaza menuju kebebasan. Ribuan orang hadir, termasuk perwakilan dari berbagai negara, menjadikan acara itu simbol pemulihan semangat kolektif bangsa. Namun, tidak semua berjalan mulus.
Masih ada ancaman dari kelompok ekstrim yang menolak pemerintahan transisi dan mencoba menimbulkan ketegangan. Pemerintah bersama tokoh masyarakat menempuh pendekatan dialogis, berusaha merangkul semua pihak agar tidak terulang pertumpahan darah sesama rakyat. Di luar negeri, dukungan terhadap Gaza semakin kuat. Sejumlah negara secara resmi mengumumkan pengakuan diplomatik terhadap Gaza sebagai negara merdeka. Di markas besar PBB, bendera Palestina kini berkibar berdampingan dengan negara-negara lain. Sementara pidato delegasi Gaza disambut dengan tepuk tangan panjang dari anggota Majelis Umum. Kemerdekaan Gaza juga menginspirasi solidaritas global. Di berbagai belahan dunia, masyarakat turun ke jalan merayakan lahirnya negara baru di Timur Tengah itu. Media internasional menulis tajuk besar, "Gaza Bangkit dari Abu Perang." Kisah mereka menjadi simbol harapan bagi bangsa-bangsa lain yang masih berjuang untuk kebebasan dan keadilan. Malam hari di Gaza kini tak lagi diterangi api ledakan, melainkan lampu-lampu kota yang perlahan kembali menyala. Anak-anak bermain di jalan, pedagang membuka kios hingga larut malam, dan udara dipenuhi aroma roti hangat dari toko-toko kecil di sudut jalan. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya berita di televisi, tapi kenyataan yang kini bisa mereka rasakan setiap hari. Di tengah semua perubahan itu, rakyat Gaza berjanji satu hal, bahwa tanah mereka tidak akan lagi menjadi ladang perang, melainkan taman perdamaian. Dengan keyakinan yang kuat, mereka membangun masa depan dari reruntuhan, menulis bab baru sejarah dengan tinta harapan. Dunia kini melihat Gaza bukan lagi sebagai wilayah konflik, tetapi sebagai bukti bahwa meski tertindas, semangat kemerdekaan tidak pernah bisa dimusnahkan.